Bab 1211, Situasi Putus Asa. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Begitu dia selesai, dia langsung lari ke arah pintu keluar. Harlem dan yang lainnya juga cepat berbalik, lari dengan panik. Semua binatang kelas Raja Tentakel tumbuh dalam keadaan yang ekstrim. Masing-masing dari mereka memiliki kemampuan yang jauh melampaui Qiyang dan yang lainnya. Karena sarang ini hancur, binatang kelas raja di sekitarnya pasti akan bergegas untuk memberikan bala bantuan. Jika mereka semua tetap di sini, semua orang pasti akan mati. Qiyang dan yang lainnya telah menderita beberapa kekalahan melawan binatang kelas raja, dan beberapa rekan dewa sejati mereka di masa lalu telah jatuh di bawah pengepungan binatang buas itu. Keputusasaan dan situasi tanpa harapan semacam itu bukanlah sesuatu yang ingin mereka alami lagi. Saat dewa sejati berbalik untuk melarikan diri, para pembangkit tenaga listrik lainnya segera mengikutinya. Binatang tentakel dan binatang kelas raja lainnya bahkan tidak peduli tentang mereka, sebaliknya, mereka berbalik untuk menyerang Yue Zong. Sekelompok bajingan, Yue Zong menatap gerombolan yang datang, ekspresinya berubah jelek. Sayap cahaya sucinya mengepak sekali dan sambil memegang pedang pertempuran api, dia dengan cepat melesat keluar. Semua binatang buas mencoba menerkam ke arahnya, bilah tajam mereka menebas, sementara tentakel mereka membentuk jaring padat dalam upaya untuk menghalangi Yue Zong. Yue Zong mengayunkan bilahnya, menebas banyak binatang tentakel, mengubah mereka menjadi irisan sementara dia terus menyerang dengan panik. Setelah menyerap kekuatan hidup binatang kelas ratu, kekuatan tempur Yue Zong telah melampaui kekuatan seorang dewa sejati. Dia terus mengayunkan pedang pertempuran apinya, mengukir jalan melalui pembantaian. Saat dia terbang keluar dari gerombolan, salah satu binatang kelas raja, yang telah terluka parah, menebasnya dengan kilatan anggota tubuhnya yang berbilah. Sebagai tanggapan, Yue Zong mengayunkan bilahnya dengan ganas, menyerang anggota tubuh yang berbilah, dan kekuatannya meledak dengan cara yang mengerikan. Kekuatan yang dihasilkan dari tabrakan tersebut memaksa Yue Zong mundur dari gerombolan. Dalam sekejap, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke arah Yue Zong, bilah tajam mereka mengarah ke wajahnya. Pedang mereka tajam dan banyak, bahkan Gold Battle Armor tidak akan mampu menahan kerusakan semacam itu. Di udara, sayap di punggung Yue Zong mengepak dan dia berputar untuk menghindari banyak binatang buas, menebas dengan Flame Battle Blade-nya, menghabisi banyak dari mereka. Binatang kelas raja terus mengejar Yue Zong dengan panik. Setiap kali dia mencoba melarikan diri dari gerombolan, binatang itu akan mengirimkan tentakelnya untuk menamparkan Yue Zong kembali ke gerombolan. Binatang kelas raja lainnya terus berbaring di tanah tanpa suara, perlahan-lahan mengeluarkan sedikit cahaya biru dari tanah, kekuatannya pulih ke tingkat yang mengerikan. Setiap binatang kelas raja dapat menghadapi dua ahli dewa sejati seperti Qiyang pada kekuatan puncaknya. Kali ini, mereka telah membuat sarang, sehingga kekuatannya menurun. Begitulah cara dewa sejati dapat menekan binatang kelas raja ini. Saat mereka memulihkan kekuatan mereka, itu akan menjadi malapetaka bagi Yue Zong. Yue Zong terus membantai binatang tentakel, menyerap kekuatan hidup. Namun, dia menghabiskan banyak stamina dan kekuatannya setiap detik yang berlalu. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan jatuh. Selamatkan aku. Tepat pada saat ini, ada permintaan bantuan yang mendesak di dalam gerombolan itu. Itu dia, kereta emas. Masih utuh. Yue Zong menyapu dengan akal sehatnya dan menemukan kereta emas masih berjuang di dalam gerombolan itu. Dengan sekejap, dia menyerbu ke arah posisinya, mengiris binatang apapun yang menghalangi jalannya. Dalam beberapa tarikan napas, dia telah muncul di depan kereta, yang telah babak belur hingga dalam kondisi yang menyedihkan. Hanya tersisa 3 gerbong, dan panjangnya kini berkurang menjadi sekitar 50 meter. Banyak binatang tentakel menahannya dengan tentakel mereka, menebas dengan anggota tubuh mereka yang tajam, merusak kereta. Yue Zong berubah menjadi sinar saat ia membantai binatang-binatang di dekatnya. Ia kemudian melompat ke atasnya dan meraung, serang sekarang. Bagus. Kereta emas itu mengeluarkan uap, dan relnya muncul sekali lagi, saat ia menyerbu ke depan dengan panik. Yue Zong terus menebas dengan panik, membunuh binatang tentakel yang terlalu dekat. Binatang kelas raja yang telah mengganggu Yue Zong tiba di depannya, menebas dengan bilahnya, tentakelnya juga melesat keluar untuk menyerangnya. Pada saat itu, sel-sel Yue Zong berubah sekali lagi,
kekuatannya meledak saat ia menyerbu ke depan, dan menebas dengan kejam ke arah binatang kelas Raja Tentakel. Kekuatannya meledak, menambahkan kekuatan hebat dari kereta emas, keduanya bergabung bersama, memungkinkannya untuk melampaui kekuatan binatang kelas Raja Tentakular, memaksa binatang itu untuk terbang menjauh. Yue Zong juga terlempar ke belakang, menghantam kereta dengan keras karena hentakan, menyebabkan kereta emas sedikit bergetar. Kereta emas mengambil kesempatan untuk memacu kecepatannya dan melesat keluar dari sarang. Sekitar 500 meter jauhnya, satu binatang kelas raja bergegas, menebas kereta dengan ganas. Memaksa kekacauan di dalam tubuhnya, Yue Zong menyalakan sel-selnya sekali lagi, dan bilah di tangannya melesat keluar, mengiris bilah binatang kelas raja. Dengan ledakan keras, Yue Zong dikirim terbang sekali lagi karena kekuatan yang tidak mencukupi. Saat ia menghantam kereta sekali lagi, memuntahkan seteguk darah. Kemampuan binatang kelas raja sangat mengerikan, dua tentakel melesat maju, langsung menghantam kereta emas, menyebabkan kerusakan lebih parah, sambil mengirimnya kembali ke sarang. Di pintu masuk sarang, ada banyak binatang tentakel berkerumun di seluruh tempat, menyegelnya rapat-rapat. Di dalam kereta emas, terdengar teriakan ketakutan, bala bantuan telah tiba. Apa yang harus kita lakukan, Yue Zong? Yue Zong menyapu dengan akal sehatnya, hanya untuk melihat banyak binatang tentakel berkumpul di luar pintu masuk, hanya sarang yang memancarkan cahaya hijau yang tidak memiliki binatang. Dia segera membuat keputusan, pergilah ke sarang lain itu mungkin satu-satunya kesempatan kita. Baiklah, pemilik kereta emas itu juga orang yang tegas, dengan cepat mendesak harta karunnya ke arah yang baru. Binatang tentakel di dalam sarang bergegas ke arah mereka dengan panik, dalam upaya untuk menghantam kereta emas. Yue Zong berdiri di atas kereta, menebas banyak tentakel. Pada saat itu, kereta emas itu telah menyerbu ke arah gua yang memancarkan cahaya hijau. Pada saat yang sama, binatang kelas raja yang telah menyerap energi mengeluarkan raungan yang menggetarkan bumi, saat 8 tentakel melesat keluar seperti kilat. 2 di antaranya melilit kereta emas itu, dengan paksa menghentikannya. 6 tentakel lainnya menghantam Yue Zong dengan kecepatan kilat. Awalnya, semua 8 tentakel telah patah. Namun, setelah menyerap cukup kekuatan, ia melepaskannya menjadi 8 tentakel. Kemampuan generasi binatang kelas Raja Tentakel sangat mengerikan, bahkan melampaui para ahli dewa sejati. Namun, dewa sejati memiliki jiwa yang tidak dapat dihancurkan, selama musuh mereka bukan binatang tentakel ini. Mereka dapat melarikan diri hanya dengan jiwa mereka yang baru lahir, sebelum bangkit kembali. Tinggalkan kereta dan lari. Yue Zong meraung marah, tubuhnya berubah sekali lagi, saat pedang pertempuran api meledak, mengiris tentakel binatang kelas raja. Yue Zong memanfaatkan pantulan untuk mengirim dirinya sendiri menuju gua hijau. Pada saat yang sama, sesosok tubuh kecil menyerbu keluar dari kereta emas, bergegas menuju gua hijau. Saat ini, seluruh sarang dipenuhi dengan binatang tentakel, dan gua hijau ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Melihat Yue Zong menyerbu melalui gua hijau, sisa binatang tentakel dengan cepat mengepung tempat itu, tetapi mereka hanya berkumpul dan tidak berani masuk, seolah-olah takut akan sesuatu. Binatang kelas raja yang pulih itu mengeluarkan jeritan marah lagi, suara-suara mengerikan bergema di seluruh wilayah. Di sisi lain, Qi Yang dan yang lainnya telah membantai jalan keluar mereka setelah meninggalkan Yue Zong dan yang lainnya, tiba di luar sarang. Hahaha, pohon semesta, aku sudah menunggu hari ini selama bertahun-tahun. Pada saat ini, cahaya keemasan melesat ke langit, melesat ke atas pohon semesta seperti meteor, menuju ke puncak sambil menatap pohon semesta raksasa. Para ahli tipe 9 yang belum mencapai alam dewa sejati setengah langkah itu dipenuhi dengan kegembiraan, dunia Dewa Agung. Kita dapat memanfaatkan pohon itu untuk kembali ke dunia Dewa Agung. Dengan pemikiran ini, banyak dari mereka tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan menyerbu pohon itu dengan panik. Qi Yang menatap para ahli tipe 9 yang melarikan diri, tertawa dingin, sekelompok orang bodoh. Ayo pergi. Harlem dan yang lainnya menatap para ahli tipe 9 yang pergi dengan tatapan dingin, saat mereka juga berbalik untuk melarikan diri menuju 5 kapal perang kelas E. Mereka yang telah mencapai alam Dewa Agung setengah langkah tidak berdaya, dan hanya bisa mengikuti Harlem dan yang lainnya. Mereka telah memperoleh informasi mereka sendiri melalui sistem pertukaran, mengklarifikasi bahwa apapun yang Qi Yang dan yang lainnya bicarakan, dan mereka memang tidak dapat menggunakan jalur yang sama untuk kembali.
Di bawah perlindungan 5 kapal perang kelas E, yang lainnya dengan cepat terbang kembali ke dalam kapal perang. Di sisi lain, setelah kehilangan tembakan penekan, binatang tentakel yang tak terhitung jumlahnya keluar dari 2 sarang. Saat mereka bergegas keluar, mereka dengan cepat menerkam ke arah para ahli tipe 9. Selamatkan kami, tolong aku, petik 2. Sejumlah jeritan putus asa terdengar dari dalam gerombolan itu, saat para ahli tipe 9 semuanya terkoyak oleh binatang buas itu, harta karun kelas emas mereka tidak membantu sedikitpun. Tanpa para ahli dewa sejati untuk mempertahankan benteng, para ahli tipe 9 mengalami kecelakaan dan dengan cepat binasa. Bulai melihat para ahli yang berjuang, matanya berkedip dengan keengganan. Tuan Harlem, mengapa kita tidak pergi dan menyelamatkan mereka? Jika kita bertindak sekarang, kita seharusnya bisa menyelamatkan beberapa orang. Harlem menjawab dengan tatapan dingin, karena mereka ingin pergi, kita tidak akan menahan mereka. Jika mereka bisa menerobos, itu adalah kemampuan mereka sendiri. Jika tidak, itu adalah nasib mereka. Ada batas kekuatan kita, dan kita tidak bisa terus membantu mereka. Jika kau mau, pergilah sendiri. Bulai memperhatikan bahwa sebagian besar pembangkit tenaga listrik yang hadir tidak sependapat dengannya, sebaliknya, mereka tampak senang. Karena itu ia tetap diam. Fakta bahwa pembangkit tenaga listrik tipe 9 tidak mau bertahan untuk bertarung menyebabkan ketidakpuasan di antara sebagian besar ahli dewa sejati setengah langkah. Mereka mengungkapkan ketidaksenangan mereka melalui episode ini. Tanpa dukungan dari 5 kapal perang kelas E, tidak mungkin banyak dari mereka yang bisa melewati gerombolan binatang buas. Karena, itulah jumlah orang yang selamat yang kembali dari Menara Babel setiap kali sangat sedikit. Namun, mereka yang kembali telah memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki lompatan besar dalam kekuatan mereka. Jumlah binatang tentakel ada dalam jutaan, dan puluhan ahli tipe 9 berjuang keras hanya dalam waktu singkat sebelum tumbang. Hanya kilatan emas yang melesat mendekati puncak pohon semesta. Ribuan binatang bertentakel menerjang sinar emas itu. Sampah, matilah. Terdengar deru amarah, saat sejumlah tulang emas melesat keluar, menembus kepala binatang buas itu dan menghancurkannya dengan akurat. Siluet emas itu terus berlari, tulang-tulang emas itu melesat ke kepala binatang bertentakel, mencabik-cabik mereka, sementara itu terus menuju pohon. Di 5 kapal perang kelas E, semua orang menyaksikan ini dengan ekspresi terkejut. Qi yang menatap sinar itu, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, kuat. Kekuatan tempur orang itu seharusnya berada di atas alam tipe 9. Namun, itu tidak cukup di alam tipe 10. Anehnya, dia hanya berada di puncak alam tipe 9. Apa yang terjadi? Harlem, bukankah kalian menerima semua orang yang naik? Harlem juga mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi merenung. Tidak. Hari itu, aku memang membawa semua orang kembali. Mereka yang tidak berhasil telah dipastikan menjadi mayat, jiwa mereka juga dilahap oleh binatang tentakel. Tiba-tiba, seorang ahli dewa sejati setengah langkah berteriak, itu Amano. Dia adalah pelindung dewa raksasa emas yang kita temui di tingkat 3. Amano, dia tidak mati. Tidak mungkin. Dia seharusnya tidak hidup. Amano, dewa raksasa emas. Itu tidak benar. Amano adalah seorang ahli dari ras hantu pemakan tulang. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Petik 2. Mendengar nama Amano, 5 prajurit dewa sejati terkejut, saat mereka mulai berdiskusi, dan suasana langsung menjadi tegang. Pada titik ini, seorang ahli iblis jahat di alam iblis sejati setengah langkah bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan Qiang, siapa sebenarnya Amano? Qiang terdiam, sebelum mendesah, dahulu kala, Amano adalah pemimpin kami. Ia memimpin kami melawan binatang tentakel. Saat itu, kami sangat mempercayainya dan membunuh banyak binatang. Namun, setelah 1000 tahun, ia tiba-tiba berencana untuk membunuh kami semua, berniat memakan kami untuk menerobos. Ras hantu pemakan tulang memiliki kemampuan khusus, memakan tulang akan mempercepat evolusi. Jika ia dapat mencerna kami, ia akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kami menemukan rencananya dan semua ahli tipe 10 mengepung untuk menyerangnya. Pada akhirnya, 6 dari kami jatuh untuk membunuhnya. Pada titik ini, semua orang dipenuhi dengan hawa dingin. Kekuatan puncak Amano benar-benar mengejutkan. Ia telah mengalahkan 6 ahli tipe 10 lainnya sebelum ia binasa. Ia benar-benar menantang surga. Bagaimanapun,
Bahkan binatang kelas Raja Tentakel dengan kekuatan puncak hanya dapat menekan dua dewa sejati. Mereka bukan tandingan Amano. Lei Yan menatap sinar itu dan mengerutkan kening, jika orang itu benar-benar Amano, apa yang ingin dia lakukan? Seorang ahli dewa sejati tidak dapat melewati pohon semesta. Qian tampak bijaksana saat ia mengajukan dugaan, sederhana saja, orang itu pastilah sesuatu yang dibudidayakan oleh untaian jiwa Amano yang tidak dapat dihancurkan. Ia seharusnya menekan wilayah kekuasaannya untuk kembali ke dunia Dewa Agung untuk menguasai segalanya. Begitu ia kembali ke dunia Dewa Agung, ia akan menjadi tak terkalahkan, dan tidak ada yang dapat melawannya. Harlem bertanya dengan sungguh-sungguh, haruskah kita menghentikannya? Jika kita melakukannya sekarang, harapannya mungkin dapat hancur. Qian berkata, mengapa kita harus melakukannya? Begitu ia meninggalkan planet tentakel, ia tidak akan ada hubungannya dengan kita. Bahkan jika ia tak terkalahkan di dunia Dewa Agung, apa hubungannya dengan kita? Bahkan jika ia mencoba menara Babel lagi, siapa yang tahu seberapa jauh di masa depan itu akan terjadi? Pada saat itu, kita mungkin tidak akan hidup lagi. Memaksanya untuk tetap di sini hanya akan melahirkan musuh kuat lainnya. Sebagai seorang iblis, pikiran Qi yang biasanya lebih termotivasi oleh dirinya sendiri. Di Benteng Harapan, dia bersikap baik kepada Yue Zong dan yang lainnya karena mereka berharga. Setelah berharga, dia tidak akan membuang waktu atau tenaga untuk mengganggu. Mendengar kata-kata itu, semua orang terdiam. Lei Huang dan yang lainnya ingin menghentikan Amano, tetapi mereka tidak punya cara untuk melakukannya, dan hanya bisa menonton dengan mata terbelalak saat Amano menyerbu melalui puncak, memanfaatkan transfer spasial untuk menghilang dari dunia ini. Qian berkata, ayo pergi. Setelah sarang pertama hancur, energinya akan tidak seimbang. Sarang lainnya akan hancur setelahnya. Kita bisa kembali ke Benteng Harapan. Di bawah perintahnya, 5 kapal perang kelas E segera berbalik, menuju benteng. Dengan banyaknya binatang tentakel, bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 10 yang diproklamirkan terkuat Amano tidak dapat menghentikan mereka saat itu. Qian dan yang lainnya jelas bukan tandingannya juga. Tujuan mereka adalah menghancurkan sarang dan mendapatkan ruang untuk bernapas. Tak lama kemudian, di ruang hampa dunia Dewa Agung, sebuah lubang besar muncul, saat tubuh raksasa emas Amano melangkah masuk, turun ke pesawat. Aku kembali dari Menara Babel. Haha, mulai hari ini, aku takkan terhentikan di jalan menuju Dewa Sejati. Aku takkan terkalahkan di seluruh langit dan bumi. Setelah turun, Amano tertawa terbahak-bahak, namun, ia menyapukan pandangan dengan tangan kanannya, dan melihat sebuah peta. Ini adalah, Amano menatap peta itu tanpa mengingat apapun. Namun, setelah ragu-ragu sejenak, ia menerobos ruang dan melangkah masuk ke lubang spasial. Ia tiba di sekelompok gua misterius, dan di dalamnya, ada altar aneh. Di atasnya, ada batu hitam. Saat ia melangkah masuk ke dalam gua, batu hitam itu melesat ke atas dan masuk ke lautan kesadarannya. Dalam sekejap, kenangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui otaknya. Ini adalah kapsul ingatannya, yang membawa semua ingatannya, dan merupakan salah satu rencana cadangannya. Di puncaknya, ia mampu melakukan teknik yang tak terhitung jumlahnya dan sangat kuat. Ketika yang lain bergabung untuk menjatuhkannya, ia telah menyiapkan rencana cadangan yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah salah satunya ketika Amano selesai menyerap ingatan, dia benar-benar mengerti, jadi begitu. Aku sudah mencapai tahap Dewa Sejati. Hanya karena aku terbunuh sekali, dan ingatanku diredam oleh sistem, aku jadi lupa segalanya. Namun, begitu aku menyerap cukup kekuatan, aku akan mampu menerobos sekali lagi, mencapai alam Dewa Sejati. Amano saat ini terbentuk dari seutas jiwanya yang tidak bisa dihancurkan, yang tidak akan mudah padam. Selama seutas jiwa masih ada, akan ada kesempatan untuk bangkit kembali. Namun, bahkan jika masih ada seutas jiwa yang tersisa, untuk mencapai puncak kecakapan sekali lagi, akan butuh waktu lama untuk mengumpulkan kekuatan dan energi. Selama sisa jiwa Dewa Sejati punya cukup waktu, tidak akan menjadi masalah untuk mencapai tahap setengah langkah Dewa Sejati sekali lagi. Namun, hambatan untuk melintasi alam Dewa Sejati, bahkan bagi seseorang yang telah mencapainya sebelumnya. Amano adalah salah satu karakter paling menakutkan di antara Dewa Sejati, jauh melampaui rekan-rekannya yang lain. Ketika dia dikalahkan, dia telah meninggalkan begitu banyak pintu belakang untuk dirinya sendiri,
hanya agar dia bisa mencapai puncak sekali lagi. Sekarang, mari kita hancurkan hambatan setengah langkah dewa sejati. Ada kilatan di matanya, saat dia tiba-tiba mengeluarkan raungan besar, dan gelombang kekuatan yang mengerikan meledak keluar. Auranya kemudian naik dengan cepat menerobos ke alam setengah langkah dewa sejati, dan terus menguat. Itu hanya berhenti ketika dia berada tepat di puncak alam setengah langkah dewa sejati. Ekspresi buas muncul di wajahnya, saat dia bergumam dengan ganas, sepertinya ini adalah yang paling maksimal saat ini. Aku butuh lebih banyak daging dan tulang untuk membantu terobosanku. Selama aku belum mencapai tahap dewa sejati, bahkan jika aku membantai semua 800 dunia, aku tidak akan dipaksa keluar oleh sistem dewa iblis. Kali ini, aku harus menyapu bersih seluruh tempat, mengubah semuanya menjadi makananku. Pada saat aku menerobos, aku akan melompat melampaui alam dewa sejati dan benar-benar lolos dari cengkeraman sistem. Di zaman kuno, Amano telah menjadi ahli teratas di antara mereka yang berada di alam dewa sejati. Dia juga telah bersentuhan dengan ambang batas absolut alam dewa sejati. Tahun itu, selama dia mengambil satu langkah itu, dia memiliki kemungkinan untuk menerobos, melampaui pembangkit tenaga dewa sejati. Itu karena alam yang lebih tinggi itulah yang sangat memikatnya, mendorongnya melampaui batas, menyebabkan dia mengkhianati rekan-rekannya dan dibunuh secara paksa oleh mereka. Sepertinya ada makanan lezat di sana. Indra keilahiannya tersapu, dan ekspresi buas muncul. Dia menerobos ruang dan melangkah masuk ke dalam kehampaan. Sekitar 3000 li ke arah timur, terdapat pegunungan yang sangat luas, dan naga Wim Dewa sejati setengah langkah sedang tertidur. Tiba-tiba, ada fluktuasi spasial di depannya, saat Amano melangkah masuk. Naga Wim hitam itu menatap Amano, dengan sedikit keganasan, saat ia menggeram, "Enyahlah. Keluar dari sini sekarang, Dohsireh yang agung sedang dalam suasana hati yang baik, dan tidak akan tersinggung. Kalau tidak, aku pasti akan mencabik-cabikmu." Petik 2. Suasana hatiku sedang baik hari ini, melihatmu, mangsa yang begitu lezat, nafsu makanku benar-benar terangsang. Setelah memakanmu dan semua binatang mutasi di pegunungan ini, kekuatanku pasti akan meningkat sekali lagi. Amano menatap Dohsireh dengan merendahkan, sebelum tertawa dan mencengkeramnya. Sebuah tangan yang kuat muncul dari udara dan meraih naga Wim hitam itu. "Berani sekali, beraninya kau menyinggung Dohsireh yang agung. Kau harus membayarnya dengan nyawamu." Naga Wim hitam itu meraung, dan berubah menjadi naga sejati, terbang tinggi ke langit, membekukan cakar naganya sendiri untuk menghantam tangan di langit. Naga Wim hitam ini sudah mampu mengubah seluruh tubuhnya menjadi naga sejati, hanya menyisakan matanya. Begitu matanya juga menyelesaikan transformasi, ia bisa melangkah maju dan mencapai tahap tipe 10. Di antara banyak ahli di dunia Dewa Agung, ia sudah dianggap sebagai eksistensi puncak. Ketika kedua tangan bersentuhan, tangan Amano yang mampu menutupi langit langsung menghancurkan cakar naga, sebelum meraih naga hitam itu dalam satu gerakan cepat. Dohsireh berjuang di dalam telapak energi, wajahnya penuh keterkejutan saat ia meraung, "Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kau bisa mengalahkanku dengan mudah? Siapa kau sebenarnya? Haha, ingat ini, orang yang memakanmu adalah aku, Amano." Amano tertawa terbahak-bahak, mulutnya terbuka lebar, dan mencengkeram tubuh Dohsireh dengan ganas, langsung menghancurkan kepalanya. Dalam beberapa tarikan napas, dia melahap seluruh Dohsireh dengan bersih. Setelah itu, dia menyapu dengan akal ilahinya dan mendapatkan seluruh situasi pegunungan dalam persepsinya. "Begitu banyak makanan lezat, sepertinya aku bisa makan sampai kenyang." Amano tertawa terbahak-bahak dan terbang di atas pegunungan. Dia kemudian membuka mulutnya dan mulai menghisap, menjadi lubang hitam besar selebar 100 meter. Dalam sekejap, ribuan binatang mutan dan serangga mutan semuanya tersedot ke dalam pusaran air besar yang merupakan mulut Amano. Banyak dari mereka tidak mampu menahan daya isap dan terseret ke dalam mulutnya. Pada saat itu, mereka kemudian dihancurkan oleh giginya yang tajam. Tidak bagus. Ada orang aneh besar yang membantai semua orang. Lari, Dohsireh juga telah dibunuh olehnya. Petik 2. Sejumlah besar pembangkit tenaga listrik tipe 8 dan tipe 9 dapat merasakan teror Amano, saat mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dalam upaya mereka untuk melarikan diri, mereka membentuk gerombolan binatang buas yang besar. Mau kabur, ini dunia Dewa Agung, bukan planet tentakel.
Kembalilah dan jadilah santapanku. Sambil tertawa muram, energi atmosferik menyatu di belakangnya, mendorong kekuatannya lebih tinggi. Pusaran air mulutnya menjadi lebih kuat saat terus mengeluarkan daya isap yang mengerikan, seolah mampu menelan seluruh planet. Bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya yang melarikan diri tidak dapat pergi jauh sebelum mereka semua terseret ke dalam mulutnya. Seluruh pegunungan dikonsumsi oleh Amano, memperlihatkan kekuatannya yang mengerikan. Ini adalah dewa sejati. Di planet tentakel, kekuatan hukum, dao, prinsip, dan sebagian besar segalanya dibatasi. Dengan demikian, sebagian besar pembangkit tenaga listrik tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Jika mereka diizinkan kembali ke dunia Dewa Agung, jika mereka mengerahkan seluruh tenaga, kehancurannya pasti akan lebih mengerikan daripada Amano. Amano dapat merasakan kekuatan yang terkumpul di dalam dirinya, dan mengangguk puas, lumayan, sudah mencapai 30%. Setelah 70% lagi, aku akan memiliki kekuatan yang melampaui dewa sejati. Aku ingat ras iblis ada di arah ini. Ayo kita ke sana. Dengan sebuah pikiran, Amano menerjang ruang angkasa sekali lagi, dan muncul di sudut alam semesta yang gelap dan berbahaya, dipenuhi dengan ki iblis yang ganas dan kuat. Pada saat dia muncul, terdengar suara dingin yang terdengar, siapa itu? Beraninya kau menerobos masuk ke altar iblis 10.000 milikku. Apa kau ingin tetap di sini, tidak pernah melihat sinar matahari lagi? Hahaha, kehadiran begitu banyak ahli, makanan yang begitu lezat. Kalian semua adalah makananku, Amano. Persembahkan daging dan darahmu. Dengan tawa yang ganas, Amano membuka mulutnya sekali lagi, menjalankan kemampuan hisapnya, dan mulai menghisap seluruh tempat itu. Terdengar suara gemuruh, saat planet itu mulai bergetar, dan hukum-hukum runtuh, menyebabkan banyak pembudidaya iblis terbang ke mulut Amano, sebelum akhirnya hancur. Penguasa iblis saat ini, penguasa iblis penekan langit, tampak terkejut saat dia meraung dengan marah, aktifkan pertahanan terakhir. Di dalam relung terdalam planet ini, ada banyak sekali kultivator yang mendesak sesuatu dengan kekuatan mereka. Ki iblis berkumpul dan membeku menjadi monster yang mengerikan dengan sepasang sayap iblis yang besar. Manifestasi ini menghantam dengan ganas ke dalam lubang hitam yang merupakan Amano. Ada ledakan keras, saat lubang hitam itu runtuh, sementara Amano sendiri terlempar beberapa ratus meter. Semua ahli tipe 5 dan tipe 6 dalam 10.000 altar iblis juga hancur oleh hentakan itu. Sial, masih terlalu dini. Aku harus menyerap lebih banyak nyawa dan memperkuat diriku. Saat aku mencapai tahap dewa sejati, aku akan melahap tempat ini. Amano terlempar beberapa meter, tetapi dia tidak terluka, sebaliknya, memilih untuk pergi dan mencari mangsa lainnya. Tidak lama kemudian, Amano muncul di hadapan sebuah kerajaan manusia, sambil membuka mulutnya untuk menghisap. Dan mengunyah banyak manusia di dalam mulutnya. Amano menelan seluruh kerajaan manusia, dan memasang ekspresi tidak puas, sialan, manusia-manusia ini terlalu lemah. Bahkan setelah menelan beberapa miliar, mereka sama sekali tidak sebanding dengan ahli tipe 9. Sepertinya aku perlu memakan sesuatu yang lebih kuat. Dia dengan cepat membuat pilihan dan mencabik-cabik ruang sekali lagi, meninggalkan kota yang sunyi tanpa satu mayat pun. Amano mulai membantai banyak ras yang kuat, masing-masing dari jutaan dan miliaran orang mereka dimakan olehnya. Ketika banyak ras jatuh satu demi satu, itu menyebabkan kegemparan besar dan ketakutan menyebar ke seluruh dunia Dewa Agung. Dia tidak memiliki kemah, dia juga tidak berkomunikasi. Dia terus membantai kota demi kota, memakan makhluk hidup demi makhluk hidup. Di tengah pembantaian itu, kekuatannya terus meningkat. Dengan ancaman seperti itu, banyak ras di dunia Dewa Agung tidak punya pilihan selain bersatu, mengirim seluruh unit dewa sejati setengah langkah untuk menghadapi Amano. Namun, seluruh tim musnah dalam satu gerakan, karena kekuatan Amano sudah melampaui ahli dewa sejati. Setelah pertempuran itu, semua ras terkejut. Amano dapat dianggap sebagai eksistensi yang tak terkalahkan, dan satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menggunakan teknik rahasia mereka untuk menyegel posisi mereka dan bersembunyi. Amano juga sibuk memakan makhluk hidup dari dunia Dewa Agung dan tidak repot-repot mengejar para ahli itu. Selama dia bisa menjadi ahli dewa sejati, dia dapat dengan mudah memakan seluruh dunia Dewa Agung. Tidak peduli di sudut mana ras lain bersembunyi, mereka tidak akan bisa lepas dari perhatiannya. Di sisi lain, Yue Zong telah memasuki gua sambil memancarkan cahaya hijau dan terus turun ke bawah. Energi itu melonjak melalui dirinya,
seolah-olah bermaksud untuk meledakkannya. Tolong aku. Pemilik kereta emas itu sudah membengkak seperti balon besar saat dia memasuki gua, seolah-olah akan meledak. Dia mulai mengerang kesakitan, memohon kepada Yue Zong. Yue Zong meraung untuk mengingatkannya, sempurnakan energinya. Salurkan ke benih emasmu. Pada saat yang sama, Yue Zong menyalurkan energi ke Gold Battle Armor miliknya, Radiant Battleship, Flame Battle Blade, serta harta karun yang diperolehnya dari Tower of Babel, seperti Holy Light Wings dan Golden Battle Bow. Setelah menyerap kekuatan tak terbatas itu, harta karun itu mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, menjadi lebih cemerlang. Saat Yue Zong mengirimkan energinya, tubuhnya mulai terasa lebih baik. Pemilik kereta emas itu juga terkejut melihat benihnya tumbuh menjadi pohon emas saat ia menyalurkan energi yang masuk ke dalamnya. Saat pohon itu terbentuk, ia mulai menyerap energi hijau dengan panik, memberi pemiliknya ruang bernapas. Di antara beberapa harta karun kelas emas di tangan Yue Zong, Holy Light Wings, serta Radiant Battleship, memiliki potensi tertinggi untuk berevolusi. Setelah menyerap cukup energi, mereka mulai berevolusi sekali lagi. Ketika Holy Light Wings berevolusi, ada sepasang sayap tambahan yang muncul. Pada saat yang sama, rune misterius mulai bersinar dan terukir di sayap. Sedangkan untuk Radiant Battleship, meskipun tidak banyak perubahan di bagian luar, di dalamnya, lebih banyak rune aneh dan mistis muncul di berbagai sudut. Ketika semua harta karun kelas emas selesai berevolusi, Yue Zong merasakan energi melonjak melalui tubuhnya lagi, membuatnya kembung. Tidak, jika ini terus berlanjut, tubuhku tidak akan mampu mengatasinya. Aku sudah berada di lingkaran besar alam tipe 9, aku dapat menggunakan energi untuk menerobos tahap tipe 10. Bahkan jika aku gagal, aku dapat sangat melemahkan hambatan. Ada secercah pemahaman, dan dengan sebuah pikiran, ia mulai mengarahkan aliran energi menuju inti Dewa Iblis emasnya. Saat energi mengalir ke dalam inti, energi tersebut berubah menjadi energi cair emas yang memelihara jiwa baru lahirnya yang tidak dapat dihancurkan, mengembangkannya menuju jiwa dewa yang tidak dapat dihancurkan. Saat ia mulai memadatkan jiwa dewanya, ia merasa seperti menjadi lubang hitam, menyerap energi hijau yang tak terbatas ke dalam tubuhnya. Untuk waktu yang singkat, ia merasa seperti wilayah di sekitarnya adalah zona vakum. Ketika pemilik kereta emas melihat ini, ia dengan cepat menyerbu ke sisi Yue Zong dan menghela napas lega. Jika energi terus mengalir ke dalam dirinya, ia akan meledak. Pemilik kereta kemudian mulai mengamati Yue Zong dengan tenang, dan terkejut, ini. Ia menyerbu melalui alam dewa sejati. Energi yang mengerikan, apakah ia bermaksud untuk menghabiskan semua energi ini? Tidak mungkin, kan? Berdasarkan catatan terobosan dewa sejati, energi yang dibutuhkan seharusnya hanya 10% dari apa yang sedang ia lakukan. Menerobos ke alam dewa sejati memang membutuhkan sejumlah besar energi, tetapi apa yang diserap Yue Zong dengan mudah lebih dari 10 kali lipat dari apa yang diketahui pemilik kereta emas itu. Ini pada dasarnya karena fisik Dewa Iblis Yue Zong, tubuh yang paling sempurna. Karena ia telah menyerap kekuatan hidup dari binatang kelas raja, tubuhnya telah berevolusi, menjadi lebih kuat, sehingga jauh lebih sulit baginya untuk menerobos. Dengan tubuh seperti itu, tanpa jejak Dewa Iblis dan pertemuannya yang kebetulan, mustahil baginya untuk menerobos bahkan jika ia berlatih selama 100 tahun. Energi hijau itu tidak terbatas. Selama ada binatang tentakel yang jatuh, mereka akan meledak. Namun, kemampuan Yue Zong untuk menyerap energi itu juga mengerikan, tidak ada tanda-tanda dia akan meledak. Setelah mereka jatuh melalui lubang sejauh 3000 km, mereka mendarat di tanah. Yue Zong masih menyerap energi hijau, bermetamorfosis, dan berevolusi. Setelah 3 hari, aura yang kuat terpancar keluar dari Yue Zong. Saat dia perlahan membuka matanya, 2 cahaya dewa bersinar. Berhasil, dia benar-benar berhasil. Pemilik kereta itu menatap dengan ekspresi terkejut. Yue Zong, kamu berhasil. Sebagai tanggapan, dia menoleh untuk melihat dan tertawa tidak percaya, benar sekali. Hanya untuk mengetahui bahwa pemiliknya sebenarnya adalah seorang gadis cantik dengan seluruh tubuh ditutupi sisik hijau, sepasang sayap naga, ekor naga yang panjang, namun sosoknya penuh dan bersemangat. King Ya menatap Yue Zong, matanya berkedip dengan sedikit ketakutan, saat dia membungkuk dalam-dalam, saya King Ya dari ras naga gigi hijau. Saya minta maaf atas pelanggaran yang telah saya lakukan di Menara Babel. Tuan Yue Zong, jika Anda ingin membunuh saya,
tolong berikan saya kematian yang cepat. Bahkan sebelum ia berhasil menembus level tersebut, King Ya tahu bahwa ia bukanlah tandingannya. Sekarang setelah ia mencapai alam dewa sejati, tidak ada peluang sama sekali. Karena itu, ia menyerah untuk melawan dan pasrah pada takdirnya. Yue Zong mengulurkan tangannya, karena kita telah berjuang bersama di planet terkutuk ini, lupakan saja. Namun, bolehkah aku meminta benih emas itu? Itu adalah harta karun yang sulit didapat, bahkan jika Yue Zong telah mencapai tahap dewa sejati, harta karun tingkat emasnya masih kurang. Ia bermaksud memberikan benih itu kepada Ji Qingwu dan yang lainnya, dengan harapan dapat mempersiapkan sekelompok ahli lainnya. Ada sedikit keengganan di mata King Ya, tetapi ia mengeluarkannya dengan hormat, menyerahkan pohon emas kecil itu kepada Yue Zong, ya. Ia kemudian menyimpan pohon itu di cincin semestanya, sebelum berbalik untuk menilai sekelilingnya. Saat ini, mereka berada di sebuah gua besar, dan masih ada energi hijau yang menakutkan yang mengancam untuk menyerbu ke arah mereka. Namun, sejak mencapai alam dewa sejati, tubuh Yue Zong tidak lagi sama, mencapai ketinggian yang lebih tinggi, dan menyerap seluruh energi itu. Sekarang ia memiliki kemampuan untuk terbang keluar dari lubang itu, dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Akan tetapi, ia sangat penasaran dengan energi hijau itu, saat ia melangkah lebih dalam. Setelah mengikuti lubang itu selama beberapa ribu lis, ia akhirnya tiba di sebuah ladang kosong yang luas. Di tengahnya, terdapat sebuah altar misterius, dan di sekelilingnya terdapat 9 kali 9, 81 telur yang kuat. Ada sebuah batu hijau raksasa yang melayang di atas altar itu, dan batu itu memancarkan kekuatan yang tidak diketahui dan besar itu. Yue Zong menatap batu itu dan tampak gembira. Ia melesat maju dan meraihnya, ini adalah harta karun terbesar di bawah tanah. Dengan ini, kultivasiku akan melonjak pesat. Aku dapat menerobos dan mengendalikan takdirku sendiri. Ketika batu hijau itu digenggam oleh tangan Yue Zong, energi yang sangat tebal mengalir ke dalam tubuhnya. Bahkan dengan fisiknya, dia merasa seperti tubuhnya diregangkan hingga batasnya. Dengan sebuah pikiran, dia dengan cepat mengirimkannya ke dalam cincin semesta miliknya. Begitu dikirim, energi yang dipancarkan oleh batu itu mulai berembus dan memancar melalui cincin itu. Energi itu tidak dapat menghilang, sebaliknya, energi itu mulai mengembun menjadi butiran-butiran energi unsur, yang tersebar di seluruh cincin itu. Saat batu hijau itu digenggam oleh Yue Zong, 81 telur yang penuh dengan energi kehidupan mulai kehilangan vitalitasnya. Pada saat yang sama, pohon semesta tampaknya telah kehilangan sumber kekuatannya dan mulai layu. Di tengah gerombolan binatang tentakel, 8 binatang kelas raja yang tersisa, serta 2 binatang kelas ratu, menjerit, sebelum berebut menuju gua tempat Yue Zong berada. Pohon semesta bukan hanya sumber energi untuk benteng harapan tetapi juga energi yang tak tergantikan bagi binatang tentakel. Begitu layu, kemampuan reproduksi binatang tentakel akan terpengaruh, dan dengan setiap kematian tambahan berarti berkurang satu binatang. Bagi binatang tentakel, itu adalah bencana yang mengerikan. Binatang-binatang itu akan membangun sarang di sekitar pohon untuk menyerap sejumlah besar energi, mengikis sumber ke benteng harapan, tetapi tidak memadamkan pohon itu sendiri. Di dalam gua, salah satu telur tiba-tiba bergetar dan pecah terbuka. Keluarlah makhluk seperti naga sejati, mirip dengan yang ada dalam mitologi Tiongkok. Bentuk kehidupan ini memancarkan aura yang kuat dan ganas, saat ia menatap Yue Zong dengan tatapan tajam, dan membuka mulutnya untuk menyerap sisa telur. Telur-telur itu mulai membumbung tinggi menuju makhluk seperti naga sejati. Sejak mencapai tahap dewa sejati, Yue Zong memiliki jiwa dewa yang tidak bisa dihancurkan, dan persepsinya jauh lebih kuat daripada saat ia berada di tahap dewa sejati setengah langkah. Ia dapat merasakan segala macam niat membunuh. Ia dapat merasakan niat jahat makhluk itu, dan dengan cemberut, ia segera mengirimkan telapak tangan dalam upaya untuk menghancurkan makhluk itu. Dalam sekejap, tangan emas terbentuk dari energi di sekitarnya, menekan makhluk itu. Makhluk naga sejati itu memiliki kilatan ganas di matanya, saat ia mengeluarkan raungan amarah. Fluktuasi energi yang kuat yang dapat menyaingi dewa sejati dipancarkan darinya, dan cakar naga sejati terwujud, berbenturan dengan telapak tangan Yue Zong. Dengan serangan hukum dan prinsip naga, segala sesuatu di sekitar makhluk itu tampaknya berubah, menjadi naga kecil yang menerkam ke arah Yue Zong. King Ya dapat merasakan fluktuasi yang berbahaya dan mengancam,
dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan, binatang tingkat dewa. Sejati, itu adalah naga sejati. Naga dan Phoenix telah menghilang dari dunia luar, menjadi binatang mistis dan suci. Setelah mereka mencapai kedewasaan, mereka akan memiliki kekuatan dewa sejati. Di antara para ahli di alam yang sama, mereka sangat menakutkan. Ketika cakar naga sejati bertemu dengan telapak tangan emas Yue Zong, cakar naga itu langsung hancur, dan naga sejati juga terbelah menjadi dua, darah segar mengalir keluar dari tubuhnya. Bagaimana mungkin? Itu naga sejati, bagaimana bisa selemah itu? King Ya menatap Yue Zong dan naga yang kalah, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah itu berarti, dia telah berevolusi ke alam yang jauh lebih menakutkan daripada dewa sejati? Itu darah naga sejati, harta karun langka yang tidak dapat ditemukan di luar. King Wu dan yang lainnya beruntung. Yue Zong tertawa ringan saat dia melihat naga yang mati, meraihnya. Sejumlah besar darah mengalir keluar, terpisah menjadi berbagai botol kaca yang dikendalikan oleh kehendak Yue Zong. Darah naga sejati tidak berguna bagi Yue Zong. Namun, bagi orang-orang yang dia sayangi, itu adalah harta karun yang luar biasa. Setetes darah saja dapat mengubah seluruh tubuh mereka, dan meningkatkan potensi mereka. Naga muda itu membuka matanya dan meraung marah, lepaskan aku. Manusia rendahan, beraninya kau bertindak melawanku, cari mati. Orang tuaku adalah orang yang tidak boleh kau ganggu. Jika kau membunuhku, mereka tidak akan membiarkanmu pergi. Bodoh, kau ingin berbohong padaku. Jika orang tuamu benar-benar memandangmu dengan baik, mereka tidak akan menahanmu di sini dan menjadi makanan bagi kristal semesta. Aku tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu, pergilah dan mati. Yue Zong tertawa dingin, menunjuk dengan jarinya, saat darah segar naga sejati mengalir keluar, masuk ke berbagai botol. Pada saat yang sama, api yang kuat muncul, membakar tubuh naga sejati. Dalam beberapa tarikan napas, tidak ada yang tersisa. Tepat saat naga sejati dibakar, jiwa naga yang tidak bisa dihancurkannya membubung keluar, mencoba melarikan diri. Selama sehelai benang bisa lolos, ia bisa kembali menjadi naga sejati di masa depan. Namun, saat jiwa itu bergetar, api Dewa Iblis Emas yang kuat menyala terang, membungkusnya, dan mulai membakar jiwa itu. Jiwa itu berjuang saat memohon, tolong, lepaskan aku, manusia, aku memohon padamu, lepaskan aku. Sudah terlambat, mata Yue Zong bersinar dingin, dan tangannya hancur. Api Dewa Iblis memancar terang, membakar jiwa yang tidak bisa dihancurkan menjadi tidak ada. Saat jiwa itu dimusnahkan, kekuatan jiwa diserap ke dalam api Yue Zong, menyebabkannya menjadi lebih bersinar. Pada saat yang sama, kekuatan hidup memasuki tubuhnya sendiri. Ketika King Ya melihat betapa mudahnya Yue Zong berurusan dengan jiwa yang tidak bisa dihancurkan, hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, dia benar-benar bisa membunuh naga sejati begitu saja, itu terlalu mengerikan. Setelah membunuh naga sejati, Yue Zong melambaikan tangannya, dan segera menyimpan 80 telur yang tersisa yang telah kehilangan semua tanda vitalitas, ke dalam cincin semesta miliknya. Ini semua adalah telur naga sejati dan merupakan makhluk tingkat mistis. Bahkan jika mereka telah kehilangan kekuatan hidup mereka, mereka masih merupakan harta karun yang langka. Setelah Yue Zong menyimpan 80 telur, dua binatang kelas raja tentakular datang menembaki, melambaikan bila mereka saat mereka menebas Yue Zong. Melihat dua binatang kelas raja, Yue Zong mengetuk kakinya, dan dia muncul di atas salah satu dari mereka, tinjunya menghantam kepalanya. Dengan ledakan keras, binatang kelas raja itu langsung musnah, tubuhnya berceceran dalam kekacauan darah dan daging, saat kekuatan hidupnya memasuki tubuh Yue Zong. Setelah itu, Yue Zong melangkah di udara, tampak seperti dewa perang yang tak terhentikan, dan dengan satu jari, api Dewa Iblis meledak ke binatang kelas raja yang tersisa. Binatang itu kemudian berubah menjadi abu dalam waktu 2 detik yang singkat. Itu adalah binatang kelas raja. Itu terlalu mengerikan. Setelah mencapai alam dewa sejati, dia benar-benar sekuat ini. Dia bahkan di atas Qi Yang dan yang lainnya. Seorang oracle benar-benar sesuatu yang lain. King Ya menyaksikan dengan diam, tahu bahwa dia tidak dapat berpartisipasi. Tidak masalah apakah itu Yue Zong atau binatang kelas raja, salah satu dari mereka dapat membunuhnya dengan satu gerakan. Masih ada 8 lagi yang tersisa. Setelah berhadapan dengan dua binatang kelas raja, Yue Zong menyerbu keluar,
merasakan datangnya binatang kelas raja tentakular dari sarang lainnya. Dalam beberapa napas, dia telah muncul di depan mereka berenam. Ada kilatan buas di mata 6 binatang kelas raja. Mereka meraung keras dan menerkam ke arah Yue Zong dengan kecepatan kilat. Yue Zong menunjuk dan api dewa iblisnya meledak, menyelimuti 6 binatang kelas raja, menelan mereka. Binatang kelas raja dapat menyerap energi, dao, hukum spasial, tetapi mereka tidak dapat menyerap api dewa iblis yang dihasilkan Yue Zong. Dalam 2 detik, 6 binatang kelas raja berubah menjadi abu di tengah perjuangan mereka. Kekuatan hidup mereka yang murni dan berlimpah melonjak melalui tubuh Yue Zong, memungkinkannya untuk memahami berbagai kemampuan ajaib dari binatang kelas raja. Masih ada 2 lagi. Setelah selesai, dia melesat menuju sarang lainnya, mengunci 2 binatang kelas ratu. Ada binatang tentakel yang tak terhitung jumlahnya di dalam sarang, dan mereka mengalir ke arah Yue Zong seperti gelombang. Mereka tidak takut mati, dan jumlah mereka dapat dengan mudah mengalahkan pembangkit tenaga listrik tipe 10. Yue Zong terbungkus dalam lapisan api dewa iblis, membakar wilayah 30 meter di sekitarnya, saat dia memblokir serangan yang datang, dan membakar semuanya. Yue Zong terus berlari cepat, seolah-olah dewa api telah turun ke dunia, dan dimanapun ia menyentuhnya akan terbakar. Hanya abu yang tersisa di belakangnya saat ia dengan cepat terbang keluar dari sarang binatang kelas ratu. Ketika ia keluar, yang ia lihat di sekelilingnya hanyalah gerombolan binatang tentakel yang padat. Berdasarkan perkiraannya, jumlahnya lebih dari 1 miliar, dan itu bukanlah sesuatu yang bahkan Amano di puncaknya akan berani hadapi. Semua binatang merasakan kedatangan Yue Zong dan membuka rahang mereka, dan lebih dari 1 miliar sinar biru ditembakkan ke arahnya. Menghadapi itu, Yue Zong berubah menjadi sinar cahaya emas, menantang serangan dan terbang menuju sarang lain. Dalam beberapa tarikan napas, Yue Zong tiba di bagian dalam sarang, menghancurkan binatang kelas ratu menjadi beberapa bagian dengan 1 tamparan. Setelah itu, ia dengan cepat keluar dan berjalan menuju binatang kelas ratu yang tersisa, juga mengubahnya menjadi daging cincang dengan 1 tamparan, menyerap kekuatan hidup. Jadi seperti ini, masih ada potensi untuk evolusi antara binatang tentakel dan fisik dewa iblis. Dengan kekuatan hidup dari binatang-binatang itu, kekuatanku dapat meningkat sekali lagi. Ketika dia selesai menyerap kekuatan hidup dari binatang kelas ratu terakhir, dia mendapat kilasan inspirasi, memahami bahwa kekuatan hidup yang telah diserapnya dari binatang tentakel yang kuat telah melonjak ke berbagai sudut tubuhnya, menjadikannya lebih sempurna. Pada saat ini, ada sinar emas yang turun ke tanah, membentuk sosok cahaya. Cahaya terkikik dan bertanya, "Selamat, Yue Zong, karena telah membunuh semua binatang kelas raja dan kelas ratu, serta mendorong tubuhmu ke keadaan yang paling sempurna. Sekarang, kamu memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan guruku. Apakah kamu ingin melakukannya?" Yue Zong merenung, dan berkata, "Iya." Cahaya melambaikan tangannya sebagai tanggapan, dan seberkas cahaya emas bersinar pada Yue Zong, menyebabkannya menghilang. Dalam sekejap, dia muncul di dunia aneh yang tampak seperti tersusun dari bintang-bintang kosmik yang tak terhitung jumlahnya, dengan pemandangan ke berbagai galaksi dan alam semesta. Yue Zong mengamati pemandangan itu dengan hawa dingin di punggungnya, kuat. Sistem dewa iblis ini terlalu menakutkan. Ia dapat memindahkanku bahkan sebelum aku menyadarinya, dan kekuatannya benar-benar jauh di atas kekuatanku. Saat ini, dia sudah menjadi ahli dewa sejati, akan sulit untuk membunuhnya. Namun, jika sistem memutuskan untuk mengirimnya ke ujung galaksi yang jauh, entah berapa lama dia akan mencapai bumi. Bukan tidak mungkin baginya untuk hilang selama lebih dari ratusan dan ribuan tahun. Yue Zong, tidakkah kau ingin bertemu denganku? Ayo naik. Tepat pada saat ini, ada suara yang tidak bisa dia lupakan sejak hari pertama ketika semuanya terjadi, ketika sebuah tangga emas muncul di depannya. Dia melihat ke arah tangga, kulit kepalanya sedikit memerah dan dia tidak ragu untuk berjalan menaikinya. Mengikuti tangga, dia mendapati dirinya berada di sebuah istana yang seluruhnya terbuat dari kristal merah, dan dia melihat sesuatu yang mengguncangnya sampai ke inti dirinya. Di banyak pilar kristal bening yang diletakkan di seluruh istana, ada naga sejati, kilin, phoenix, serta bentuk kehidupan mistis lainnya. Masing-masing dari mereka jika dibiarkan dewasa, akan menjadi ahli tingkat dewa sejati. Di tengah istana, ada kepala mengambang dari seorang pria tampan dengan rambut ungu. Mata kanannya ditusuk dengan 3 jarum hitam,
saat tombak hitam ditusukkan melalui mulut, memakukan kepala ke singgasana. Ai dari sistem Dewa Iblis, Light, berdiri diam, memperhatikan kepala itu tersenyum pada Yue Zong. Kepala itu menggunakan matanya yang tersisa untuk menatap Yue Zong, ekspresinya penuh penghargaan. Meskipun mulutnya tidak bergerak, sebuah suara terdengar di kepalanya, "Hai, Yue Zong, ini pertama kalinya kita bertemu. Aku Raja Kristal Merah, orang yang telah mempermainkan hidupmu, menyebabkan perubahan di bumi, melemparkan kehidupan lebih dari 6 miliar manusia di bumi ke neraka." Yue Zong mengerutkan kening, bertanya perlahan, "Raja Kristal Merah, mengapa kau melakukan itu?" Jawaban itu menyebabkan Yue Zong bingung, sederhana saja. Itu semua untuk menciptakan senjata terkuat yang dapat membunuhku, juga musuhku. Raja Kristal Merah menatap Yue Zong, matanya yang tunggal dipenuhi dengan tatapan panas. "Yue Zong, kau adalah senjata terkuat dan paling sempurna yang pernah kuciptakan. Kau memiliki potensi untuk membunuhku, juga musuhku. Aku adalah penguasa alam semesta Aizuma, bumi, dunia Dewa Agung, serta 800 dunia lain dari sistem Dewa Iblis. Semuanya berada di bawah alam semesta Aizuma, dengan demikian, milikku sendiri. Namun, dibandingkan dengan alam semesta itu sendiri, tempat ini tandus, dan tidak ada yang tahu koordinat lubang cacing lokasi ini. Itu bisa dianggap sebagai sudut galaksi yang tersembunyi dan pedesaan. Dahulu kala, aku ditikam dari belakang oleh orang yang hina, menyebabkan keadaanku menjadi seperti yang kau lihat. Aku memanfaatkan sistem Dewa Iblis untuk melarikan diri ke sini. Namun, tubuhku telah dihancurkan oleh orang yang hina itu, dan jiwaku telah dihancurkan sebagian besar olehnya. Kepalaku dipaku ke singgasana oleh tombak kehancuran. Setiap hari, aku dikutuk untuk menderita rasa sakit dalam skala yang tidak mungkin kau bayangkan. Aku sudah muak dengan siksaan tanpa akhir ini. Aku ingin seseorang membunuhku, dan membalas dendam untukku. Jadi, aku memanfaatkan sistem Dewa Iblis untuk memacu evolusi umat manusia di semua 800 dunia, memaksa kalian. Selama berabad-abad, aku telah bereksperimen dan gagal, menyaksikan para prajurit pilihanku mati terhadap berbagai monster dan eksistensi kuat di alam semesta. Itu telah membuatku kecewa dan putus asa, dari waktu ke waktu. Namun, kamu, Yue Zong, telah lulus semua ujianku dan mencapai alam tipe 10 yang sempurna. Potensi dan bakatmu tidak terbatas. Begitu kamu menguasai benda terkuatku, sistem Dewa Iblis, kamu akan dapat membunuhku, dan memperoleh kekuatan untuk menghadapi musuhku yang kubenci. Ayolah, Yue Zong, selama kamu bersedia membunuhku, dan berjanji untuk membalas dendam kepadaku, aku akan menyerahkan sistem Dewa Iblis kepadamu, dan memungkinkanmu menjadi penguasa dunia Dewa Agung, serta 800 dunia, dengan otoritas dan kekuatan yang luar biasa. Sistem itu memberimu kendali atas waktu dan ciptaan, dan bahkan di banyak alam semesta, itu adalah harta yang sangat langka dan berharga. Aku belum pernah melihat yang seperti itu selama bertahun-tahun. Begitu kamu mendapatkannya, kamu akan menjadi eksistensi yang kuat. Raja Kristal Merah menatap Yue Zong dengan tatapan panas, setiap kata yang diucapkannya dipenuhi dengan semangat. Jantung Yue Zong sedikit berdebar, tetapi dia masih bertanya dengan waspada, "Siapa musuhmu? Seberapa kuat dia sebenarnya?" Raja Kristal Merah hanya tersisa dengan kepala, dan penuh dengan luka. Bahkan ketika dipaku di singgasana, Yue Zong masih merasakan seperti ada tekanan dan bahaya yang sangat besar yang terpancar dari sosok di depannya ini. Seolah-olah dia sama sekali tidak lebih lemah dari Yue Zong. Seberapa kuatkah musuh dari pembangkit tenaga listrik seperti itu? Raja Kristal Merah berbicara dengan sungguh-sungguh, "Musuhku disebut Raja Laut Tenang, keberadaan kuat Laut Tenang di galaksi. Tahun itu, ketika dia menyerangku secara tiba-tiba, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa galaksi tipe 12 puncak. Bakatnya, ditambah dengan sejumlah besar sumber daya di alam semesta Aizuma, dengan bertahun-tahun kultivasi yang tak terhitung jumlahnya, dia seharusnya telah mencapai tahap penguasa alam semesta tipe 13. Dia melanjutkan, di alam semesta, pembangkit tenaga listrik tipe 10 disebut sebagai ahli penguasa bintang. Kekuatan tipe 10 akan mampu menguasai planet yang kaya. Kekuatan tipe 11 akan disebut ahli Great Star Lord, mengendalikan 10 planet yang kaya. Kekuatan tipe 12 disebut sebagai Galaxy Lord dan dapat mengendalikan seluruh galaksi. Kekuatan tipe 13 akan menjadi Universal Lord, mengendalikan alam semesta. Awalnya,
Saya adalah pemilik Aizuma Universe, kekuatan puncak tipe 13. Red Crystal King kemudian berkata, dengan kekuatanmu saat ini, itu sudah cukup untuk bersaing dengan ahli Type 11 Star-Lord. Jika kamu mendapatkan sistem Dewa Iblisku, bahkan jika Type 12 Great Star-Lord menyerangmu, kamu masih bisa melarikan diri. Selama kamu diberi cukup waktu untuk berevolusi, kamu pasti bisa membunuh Serene Sea King. Bagaimana? Itu harus dianggap sebagai kesepakatan yang layak, kan? Yue Zong merenung, sebelum menjawab dengan sungguh-sungguh, baiklah. Aku berjanji padamu. Ada tatapan penuh gairah di mata Raja Kristal Merah. Bagus sekali, mari kita bersumpah demi surga. Selama kita melakukannya, sistem Dewa Iblis adalah milikmu. Cahaya melambaikan tangannya, dan cahaya suci keemasan memasuki kesadaran Yue Zong, berubah menjadi rune misterius. Di atasnya, ada penutupan kesepakatan antara Raja Kristal Merah dan Yue Zong. Jika Yue Zong menentang sumpahnya dan mengabaikan masalah tentang balas dendam, sistem Dewa Iblis akan meninggalkan Yue Zong, menemukan tuan baru. Pada saat yang sama, ada musuh-musuh Raja Kristal Merah lainnya, tetapi Raja Laut yang tenang adalah orang yang harus dibunuh. Sisanya dari mereka dapat diabaikan oleh Yue Zong, tetapi Raja Laut yang tenang tidak dapat dilepaskan. Yue Zong melihat bahwa tidak ada masalah dengan sumpah itu dan setelah memeriksa, menanamkannya di benaknya. Saat rune terbentuk, cahaya air terbang ke arah Yue Zong, dengan cepat membentuk bilah pertempuran hitam yang sederhana. Ketika bilah pedang hitam itu terbang ke arah Yue Zong, sejumlah besar informasi mengalir ke dalam kesadarannya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia Dewa Agung, bumi, serta 800 dunia lainnya, dapat dirasakan olehnya dengan satu pikiran. Yue Zong mencoba dengan menginginkan sesuatu, dan di sebuah planet tandus, tanpa tanda-tanda kehidupan sama sekali, seberkas cahaya suci keemasan melesat turun, menyinari planet itu. Segera, planet yang sedingin es itu mulai dipenuhi kehidupan, dan matahari muncul di atmosfer planet itu, menyinari planet itu. Awan mulai terbentuk, sementara kilat dan guntur terjadi, dan hujan turun di planet itu. Badan air mulai terbentuk di kawah-kawah besar dan mulai tampak mirip dengan lautan di bumi. Kemudian, beberapa organisme bersel tunggal mulai muncul di dalam lautan, saat mereka berevolusi menjadi makhluk seperti plankton, yang tidak berhenti berevolusi menjadi kehidupan laut. Saat seluruh planet terus berevolusi, menjadi planet yang mampu menopang kehidupan, banyak bentuk kehidupan biologis muncul dan terus berevolusi juga. Pada saat yang sama, menurut kehendak Yue Zong, penghuni utama planet itu mulai mengembangkan sepasang sayap putih, serta cahaya putih di atas kepala mereka, dan semuanya adalah perempuan. Itu seperti seluruh ras malaikat. Menakjubkan, jadi ini adalah kekuatan penciptaan. Dengan sistem Dewa Iblis ini, aku adalah eksistensi maha kuasa dalam 800 dunia. Yue Zong menyaksikan planet itu berevolusi, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia sekarang seperti dewa dalam Alkitab, mampu menciptakan apapun yang memiliki cetak biru atau pengetahuan sistem. Pada saat yang sama, dia dapat dengan mudah memusnahkan apapun dalam 800 dunia juga. Saat dia menyapu dengan kehendaknya, dia bisa merasakan bahwa konsumsi energinya tinggi. Itu terlalu banyak energi. Raja Kristal Merah berbicara, penciptaan, kendali waktu, dan percepatan evolusi bentuk kehidupan apapun semuanya membutuhkan banyak kekuatan. Inti binatang mutan, serta yang dari binatang tentakular, semuanya adalah sumber energi yang baik. Bahasa Indonesia, selain mereka, ada sumber energi efisien lainnya di alam semesta, namun, inti binatang mutasi dan binatang tentakular masih termasuk di antara beberapa sumber teratas. Seseorang juga dapat menggunakan inti sebagai mata uang universal. Petik 2. Dia kemudian menoleh ke Yue Zong dengan ekspresi lega, sekarang, tolong bunuh aku. Setelah direduksi menjadi kepala belaka, dan dipaku di tahta kristal merah selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, Raja Kristal Merah sudah cukup. Dia hanya ingin dibebaskan dari kesengsaraannya. Baiklah, Yue Zong mengambil bilah pertempuran hitam, tatapannya menjadi dingin, saat dia mendesak sel-selnya sekali lagi, mendorong kekuatannya untuk melompat lebih dari 48 kali. Dia kemudian menebas kepala Raja Kristal Merah. Sial, ketika bilahnya mendarat di kepala Raja Kristal Merah, ledakan yang memekakkan telinga terjadi, dan kepala yang terpenggal itu tampaknya telah memblokir serangan itu. Waktu berhenti sesaat, sebelum bilah pertempuran hitam dari sistem itu meledak dengan cahaya yang mengerikan,
mengiris Raja Kristal Merah, bersama dengan jiwa yang hancur. Saat kepala Raja Kristal Merah hancur, tombak panjang dan paku yang tertancap di tubuhnya berubah menjadi abu dan menghilang. Begitu dia terbunuh, kekuatan hidup yang murni dan berlimpah memasuki tubuh Yue Zong, memelihara dan mendorongnya ke tahap evolusi berikutnya. Setelah membunuh Raja Kristal Merah, Yue Zong menginginkannya dan segera menerima informasi tentang planet tentakel. Memanfaatkan sistem Dewa Iblis, dia dapat memeriksa seluruh planet, dan selama pencariannya, dia menemukan sesuatu yang menarik. Ah, itu Amano, menarik, kekuatannya sebenarnya telah mencapai tahap dewa sejati, tetapi agar tidak diteleportasi ke planet tentakel, dia benar-benar menekan kultivasinya sendiri. Yue Zong tertawa kecil, dan dengan sebuah pikiran, dia menghilang dari lokasi asalnya. Di dunia Dewa Agung, ada sebuah sudut rahasia, tempat ketiga ras utama berkumpul bersama. Altar 10.000 iblis, kuil pemakan manusia, dan surga suci semuanya mengabaikan permusuhan mereka untuk menghadapi ancaman terbesar bagi keberadaan mereka. Planet altar 10.000 iblis telah berubah menjadi raksasa besar, memancarkan aura yang menakutkan dan mengerikan, sayap iblisnya mengepak di belakang. Kuil pemakan manusia juga telah berubah menjadi raksasa dengan satu tanduk dan memiliki taring panjang dan cakar yang tajam. Dunia Dewa Agung telah berubah menjadi kapal perang perak. Dengan ketiga eksistensi yang sangat kuat ini, mereka adalah pilihan terakhir dari ketiga ras utama. Membentuk mereka membutuhkan kombinasi dari semua pusat kekuatan elit dari masing-masing ras mereka. Kekuatan tempurnya sangat tinggi, dan dalam waktu singkat, mereka mampu menampilkan kekuatan seorang prajurit dewa sejati. Namun, metode semacam itu membutuhkan sumber daya yang sangat banyak, dengan akumulasi sumber daya mereka, itu masih akan menggerogoti cadangan mereka. Setelah kekuatan ini digunakan selama lebih dari 4 jam, sumber daya mereka yang terkumpul akan hilang dalam sekejap. Di dalam kehampaan, Amano telah berubah menjadi lubang hitam besar, mengerahkan kekuatan hisapnya dengan kecepatan tinggi. Itu adalah pusaran air yang kuat, dengan kuat mencengkeram dua raksasa serta kapal perang. Dua raksasa dan kapal perang berjuang dengan panik untuk melepaskan diri dari pusaran air, namun, terlepas dari bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat melepaskan diri. Di surga suci, dewa surgawi yang tersisa, Zuo Jian menatap pusaran air, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, sialan. Amano ini terlalu ganas. Apa-apaan dia? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Dia benar-benar bisa menghadapi kartu truf terakhir dari kita bertiga. Apakah dia berada di tahap dewa sejati? Hanya dewa sejati yang dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk menggerakkan seluruh planet, melawan tiga ras, sementara yang lain hanya bisa menonton tanpa daya. Saat ini, di dunia Dewa Agung, semua ahli berdiri di tempat yang ditugaskan, terus-menerus menyalurkan kekuatan mereka ke titik-titik vital. Dari waktu ke waktu, akan ada pembangkit tenaga listrik tipe 5 yang diserap bersih dari kekuatan mereka dan berubah menjadi debu. Di dekat satu titik tertentu, selusin pria dan wanita muda berdiri di dekatnya, mengirimkan kekuatan mereka dengan panik ke titik itu. Tidak, salah satu wanita muda itu tiba-tiba menjadi pucat, dan menjerit putus asa, saat dia layu dan berubah menjadi abu. Melihat ini, para pria dan wanita muda lainnya mengalami perubahan ekspresi, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Di antara mereka, Bisia pucat pasi saat dia menoleh ke George dan bertanya, "Ayah, apakah kita akan mati?" Semua ahli manusia telah berkumpul kembali di surga suci, termasuk George dan keluarganya. Wajah George memucat dan mencoba meyakinkan, "Tidak, kita pasti akan muncul sebagai pemenang. Kita masih memiliki Tuan Zuo Jian, dan dia akan membawa kita menuju kemenangan." Wajah Lina pucat pasi saat dia berteriak, "Tidak, tidak ada harapan. Aku tahu monster itu, aku pernah melihatnya di teks kuno. Itu adalah ahli dewa sejati pertama di zaman kuno. Setelah dia dibangkitkan, tidak ada yang bisa menandinginya. Kita semua akan menjadi santapannya, semuanya berakhir bagi kita." Dia selalu tahu fakta ini, yang menekannya. Sekarang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. "Apa, ahli dewa sejati pertama di zaman kuno? Kita sudah selesai." Keberadaan seperti itu, selama dia tidak dimusnahkan dengan benar, bahkan dengan sedikit jiwanya yang tersisa, dia bisa bangkit dan dengan cepat naik ke level dewa sejati sekali lagi. Kita mati. Petik 2. Awalnya, semua orang menduga bahwa keadaan tidak terlihat baik. Namun,
mendengar kebenarannya, mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Namun, mereka tidak berani bersantai, karena saat mereka melakukannya, mereka akan tersedot ke dalam pusaran, ditelan oleh Amano. Tepat pada saat itu, ada robekan di angkasa, dan Yue Zong langsung berjalan keluar. Melihat Yue Zong muncul, hati Amano menjadi dingin, saat dia menarik kembali pusaran airnya, dan bertanya kepada Yue Zong dengan waspada, "Saya Amano, bolehkah saya bertanya siapa Anda, teman?" Sebagai ahli dewa sejati pertama sejak zaman kuno, Amano memiliki persepsi yang menakutkan dan dapat merasakan tingkat bahaya yang mengancam yang terpancar dari Yue Zong. Di dalam surga suci, George mendongak, dan terkejut, itu Yue Zong. Bisia memiliki ekspresi gembira di matanya saat dia bersorak, itu benar. Itu adalah kakak besar Yue Zong. Dia kembali dari Menara Babel. Kita diselamatkan. Lina menatap Yue Zong, matanya penuh dengan keterkejutan sebelum berubah menjadi kegembiraan. Air mata mulai mengalir saat dia bergumam, itu Yue Zong, dia Yue Zong. Dia kembali dari Menara Babel, kita diselamatkan. Jody menghela napas lega saat dia tersenyum, dia kembali. Itu hebat, semua tampilan surga suci telah dinyalakan, menyiarkan gambar Yue Zong untuk dilihat semua orang. Apa yang terjadi? Zuo Jian dapat merasakan tampilan surga suci menyala. Dia mengerutkan kening, bagaimanapun juga, dia tidak memberikan perintah untuk menyiarkan gambar pertempuran di kehampaan. Yue Zong berbicara dengan dingin, aku Yue Zong. Amano, coba berikan aku serangan terkuatmu. Aku tahu kau sudah berada di level dewa sejati. Jika kau tidak bisa membunuhku, mati saja. Sungguh nada yang arogan, aku akan membiarkanmu menyaksikannya nanti. Bahkan jika aku harus dipanggil ke planet tentakel, aku akan membunuhmu. Amano mengamuk, dan merobek segelnya, saat fluktuasi dewa sejati yang mengerikan keluar. Itu sangat luas dan menyebabkan semua orang merasakan rasa takut yang dalam. Sangat kuat, dewa sejati. Dia benar-benar di alam dewa sejati. Sungguh orang yang mengerikan. Petik 2. Kekuatan Amano mengejutkan 3 ras besar, memaksa mereka yang berada di alam tipe 6 dan di bawahnya bertekuk lutut. Wajah mereka pucat, dan bahkan sulit bernapas. Bagi mereka, mudah bagi pembangkit tenaga dewa sejati untuk membunuh mereka dengan satu pikiran. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Kekuatan tak terbatas mengalir keluar dari tubuh Amano, saat ia mulai berubah menjadi raksasa emas setinggi lebih dari ratusan meter, tubuhnya ditutupi bilah tulang emas. Dalam sekejap, Amano telah menebas dengan lebih dari 1 juta serangan, menutupi langit sepenuhnya, menyerang Yue Zong dengan panik. Tanpa suara apapun, siluet emas muncul di belakang Yue Zong, saat 2 bilah tulang menebas dengan hukum pedang dan tebasan. Sosok itu secepat cahaya, pada saat 3 ahli puncak menyadarinya, dia sudah muncul di belakang Yue Zong, hendak menebasnya. Dengan kemampuan ini saja, benar-benar mengecewakan. Ahli dewa sejati pertama di zaman kuno, hanya biasa-biasa saja. Saat bilah tulang hendak menebas Yue Zong menunjuk dengan jarinya di dahi Amano. Ada ledakan keras. Saat Amano mulai hancur berkeping-keping. Tidak, mustahil. Aku yang terkuat. Bagaimana aku bisa dibunuh olehmu? Aku tidak mau. Jiwa sisa Amano berteriak dengan enggan, sebelum menghilang selamanya dari dunia. Zuo Jian melihat bagaimana Yue Zong mengalahkan makhluk terkuat Amano dengan 1 jari, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Apa? Amano terbunuh, begitu saja. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana? Mati, ahli dewa sejati pertama terbunuh. Tidak bisa dipercaya. Kuat, Yue Zong terlalu kuat. Petik 2. Melihat Yue Zong melayang di udara, semua orang di surga suci dipenuhi dengan rasa hormat dan pemujaan. Banyak elit wanita juga terpikat. Bisia tidak terkecuali, matanya berbinar, luar biasa. Kakak Yue Zong, kamu terlalu keren. George dipenuhi dengan kegembiraan, kuat. Syukurlah aku berteman dengannya. Ras pemakan manusia tidak akan ada lagi. Mati. Yue Zong berdiri di sana, dengan dingin menatap ras pemakan manusia, sebelum menunjuk ke bawah. Dalam sekejap, jari besar membeku dari ketiadaan menekan ke bawah ke arah raksasa yang terbentuk sebagai pilihan terakhir ras pemakan manusia. Raksasa bertanduk tunggal dari ras pemakan manusia meraung marah, meninju ke arah jari. Sayangnya, jari Yue Zong cukup untuk menghancurkan seluruh raksasa, menyebabkan seluruh planet meledak dengan sendirinya, menghilang menjadi ketiadaan.
Sama seperti ini, salah satu dari 4 ras besar dunia Dewa Agung disapu bersih oleh Yue Zong. Hebat, hebat, hidup Yue Zong. Tuan Yue Zong, Anda terlalu menakjubkan. Petik 2. Melihat ras pemakan manusia disapu bersih oleh Yue Zong, sorak-sorai meletus di seluruh surga suci. Bagaimanapun juga, para pemakan manusia memangsa manusia, dan banyak manusia telah jatuh ke tangan mereka. Dengan musuh besar ini yang disapu bersih, para elit surga suci dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman terhadap Yue Zong. Setelah itu, Yue Zong berbalik menghadap altar 10.000 iblis, suaranya dingin, selain ras iblis menawan, ras iblis bunga, sisanya akan disapu bersih. Dengan kata-kata itu, berbagai ahli dari ras iblis, terlepas dari sudut manapun mereka bersembunyi, semuanya meledak berkeping-keping. Dalam sekejap, 90% iblis telah mati. Yue Zong mengendalikan sistem Dewa Iblis sekarang, dan semua bentuk kehidupan dalam 800 dunia semuanya jatuh di bawah kendalinya. Hanya mereka yang berada di luar 800 dunia yang berada di luar jangkauan kekuatan sistem Dewa Iblis. Iblis yang tersisa semuanya sangat cantik dan memiliki pesona, namun, kemampuan tempur mereka tidak terlalu tinggi. Selain itu, mereka tidak agresif, dan Yue Zong dapat memanfaatkan mereka sebagai gadis pendiam atau pelayan. Yue Zong kemudian menatap mereka, bertanya dengan tegas, apakah kalian setuju untuk tunduk padaku, dan memanggilku sebagai tuanmu? Ya, kami bersedia, kami akan melayani Anda dengan sepenuh hati, dan menjadi pelayan setia Anda selamanya. Semua iblis yang masih hidup berlutut, tubuh mereka gemetar saat mereka bersumpah kepada Yue Zong. Mereka tidak berdaya melawan kemahakuasaannya. Yue Zong kemudian dengan cepat mengumumkan, bagus sekali, Kai Yin, Yue Huo, Ming Xiang dan Luo Hua, kalian berempat akan menjadi 4 Raja Iblis Agung yang baru dari altar 10.000 iblis, yang bertanggung jawab untuk mengelolanya untukku. Mereka berempat adalah yang paling mahir dan paling berpengalaman dalam mengelola sisa iblis, dan dapat dengan cepat mengatur mereka dan menenangkan para iblis setelah kekacauan itu. Ketika mereka berempat mendengarnya, mereka menjawab dengan hormat, ya, Tuan. Setelah membunuh Amano, dan menenangkan para iblis yang tersisa, Yue Zong menghilang dari lokasinya. Saat berikutnya, dia muncul kembali di bumi. Karena gerbang neraka ditutup, bumi saat ini berada dalam kekacauan, dengan banyak ras memperebutkan hak untuk memerintah. Pada saat yang sama, jumlah alien yang tersembunyi telah berkembang biak hingga tingkat yang mengerikan, dan seluruh planet memiliki jejak mereka. Saat ini, ada banyak alien berkumpul di luar ibu kota Tiongkok, berniat untuk melancarkan serangan gila-gilaan. Banyak meh dan mebis berada di garis depan dan bertempur dengan alien yang datang. Segala macam bagian mekanis dan darah korosif alien berceceran di mana-mana di seluruh medan perang. Pasukan dihancurkan setiap detik. Adapun manusia, selain beberapa elit teratas, kebanyakan dari mereka bahkan tidak dapat membantu. Selama periode ini, alien telah menghasilkan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik tipe 8. Bahkan ada 10 alien tipe 9,5 langkah, yang memimpin pasukan untuk menyerang pertahanan ibu kota, memaksa mereka mundur. Bahkan dengan Kaisar Mezu Yuanting yang memimpin pasukan, tidak ada cara untuk mengalahkan alien kembali. Di dalam pusat komando ibu kota, Ji Qingwu, Chen Yao, dan seluruh eselon atas menyaksikan dengan ketakutan yang meningkat. Meskipun ada Zhu Yuanting yang memegang benteng, dan dapat menjaga keamanan untuk sementara waktu, jika ini terus berlanjut, seluruh Tiongkok akan jatuh cepat atau lambat. Ji Qingwu memperhatikan gerombolan yang tak berujung itu, dan berpikir dalam hati di tengah kecemasan, seandainya saja dia ada di sini. Apakah kamu memikirkan aku? Saat itu, sebuah suara terdengar di ruangan itu, dan semua orang berputar untuk menemukan Yue Zong di belakang mereka. Yue Zong, kakak, pemimpin, Tuan Yue Zong, petik 2. Semua orang bersorak. Yue Zong adalah eksistensi yang tak terkalahkan di hati mereka. Ji Qingwu mendatanginya dan bertanya dengan khawatir, Yue Zong, ketika kamu tidak ada, evolusi alien terlalu cepat. Saat ini, seluruh bumi ditutupi oleh alien-alien itu. Apa yang harus kita lakukan? Di bumi, ancaman terbesar bagi umat manusia bukanlah para ahli dari ras lain, tetapi alien. Kecepatan reproduksi mereka terlalu mengerikan, selama mereka bersembunyi di suatu sudut untuk jangka waktu tertentu, mereka akan muncul kembali dengan jumlah yang gila-gilaan. Lebih jauh lagi,
jika seseorang tidak berhati-hati, bisa saja ada infeksi pada manusia, menjadi inang dan makanan bagi alien. Sederhana saja, kita akan memusnahkan mereka semua. Yue Zong tertawa sederhana dan berkata, dengan ini saya nyatakan, bahwa semua alien harus dimusnahkan dari bumi. Saat kata-kata itu jatuh, miliaran alien yang mengamuk di seluruh bumi meledak, bahkan tidak meninggalkan satu sel pun. Melihat itu, semua orang tercengang. Mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak perlu takut pada makhluk atau monster aneh lagi. Yue Zong tertawa dan memeluk Ji Qingwu, Floxenia dan berbagai wanita yang datang melompat ke pelukannya. 2 tahun kemudian, di pantai Hawaii, Tong Xiaoyun, Chen Yao, Zhuo Yatong, Yin Xuang, Han Qiong, semuanya bermain-main dengan bikini. Yue Zong berbaring di atas pasir, sementara Bixia berlutut di sampingnya dan memijat kakinya, sementara Lina membantu mengupas anggur untuknya. Ji Qingwu juga mengenakan bikini hitam, berbaring di atas pasir sambil mengenakan kacamata hitam. Banyak wanita cantik dari ras iblis, ras malaikat, ras iblis bunga, Del berkumpul di sekitar, bertindak sebagai pelayan bagi mereka. Itu benar-benar pemandangan surgawi. Tiba-tiba, Yue Zong berbicara, Qingwu, aku bermaksud untuk pergi ke alam semesta Aizuoma. Ada kilatan aneh di matanya, saat dia bertanya dengan suara rendah, kapan? Dalam waktu 3 hari, dia berdiri, menghampirinya, dan membenamkan dirinya dalam pelukannya, mendaratkan ciuman dalam di bibirnya, baiklah. Kembalilah segera, ingat, kami semua menunggumu di bumi. Mengerti? 3 hari kemudian, Yue Zong membawa sistem Dewa Iblis bersamanya, saat dia melangkah keluar dari bumi, memulai petualangan baru.